Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam belajar. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah masuk pada tema 8 ya, tema baru di kelas 4 semester 2. Kali ini pada materi tematik bahasa Indonesia kita akan mengenal teks fiksi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks fiksi? Oke, anak-anak, sebelumnya kita akan mengenal dulu nih perbedaan dari teks fiksi dan non fiksi berdasarkan pengertiannya. Yang pertama ada cerita teks fiksi. Cerita hasil olahan imajinasi atau khayalan seorang pengarang. Siapapun boleh membuat teks fiksi ini ya anak-anak ya, sesuai dengan kreativitas para pengarangnya. Lanjut ada teks non fiksi. Di sini berisi data dan fakta sesuai kejadian. Jadi tidak boleh sembarangan orang menulis buku non fiksi ini. Harus sesuai dengan keadaan, kenyataan. Nah, contohnya dari teks fiksi apa aja sih? Nah, yang pertama ada novel. Ayo, siapa yang sering sekali baca novel? Nah, novel ini termasuk teks fiksi. Ya, di sini prosanya panjang, karangannya panjang. Kemudian rangkaian ceritanya itu berisi kehidupan seseorang. Kemudian ada cerpen. Nah, di sini adalah suatu karya sastra pendek menceritakan suatu tokoh ya, mulai dari permasalahannya sampai solusinya seperti apa. Lanjut ke roman. Nah, roman ini cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh dan permasalahannya. Nah, ini ada beberapa contoh teks fiksi, tapi selebihnya itu masih banyak lagi ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya contoh dari non fiksi. Nah, di sini ada biografi, ya teks yang berisi riwayat seseorang dari dia lahir sampai meninggal yang ditulis oleh orang lain. Contohnya ini ada biografi dari mantan presiden kita yaitu B.J. Habibie. Kemudian ada juga ensiklopedia, yaitu buku yang memuat penjelasan cabang ilmu yang terstruktur sesuai dengan abjadnya. Bukunya tebal-tebal ini anak-anak ya. Lanjut ada juga kamus ya, yang sering kalian lihat, yang sering kalian baca itu ada kamus, yaitu berisi daftar istilah atau pengertian atau makna dari berbagai kata dan frasa yang disusun sesuai dengan abjadnya. Jadi berisi kumpulan-kumpulan pengertian seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh dari non-fiksi, seperti buku pelajaran kalian, itu juga termasuk non-fiksi. Kemudian catatan harian kalian, itu sesuai dengan fakta kan, sesuai dengan kenyataan. Nah, itu juga contoh dari non-fiksi. Lanjut kita akan mengenal unsur intriksi dalam teks fiksi. Ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya tentang cerita itu. Nah, yang pertama itu ada temanya yang termasuk gagasan utama yang menjadi dasar suatu karya sastra. Kemudian juga ada tokoh ya, pelaku yang ada di dalam cerita. Nanti di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai tokoh. Kemudian ada alur, urutan kejadian dalam cerita. Apakah menceritakan kejadiannya secara maju, mundur, atau campuran. Kemudian ada latar. Di sini latar dibagi menjadi 3 ya. Ada latar waktu, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Kemudian ada latar tempat, ada latar suasana. Lanjut ke sudut pandang. Lah di sini sudut pandang itu adalah cara pandang pengarang dalam menyampaikan isi cerita. Nah, terakhir ada amanat. Lah, pesan apa yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut? Nah, di sini kita akan membahas tentang tokoh ya, berdasarkan sifatnya nanti tokoh dibedakan menjadi 2, ada protagonis dan antagonis. Berarti protagonis merupakan tokoh yang sering disenangi para pembacanya ya, karena perannya yang berwatak baik. Sedangkan antagonis di sini jarang nih disukai sama penonton atau sama pembaca karena memiliki sifat yang kurang baik, sehingga tokoh inilah yang menyebabkan timbulnya konflik
dalam suatu cerita. Nah, berdasarkan perannya di sini ada peran utama dan peran tambahan. Peran utama ini sangat penting ya kehadirannya di dalam cerita karena yang dibahas itu si tokoh utama. Ya, sedangkan tokoh tambahan ini nilainya kurang penting, bukannya tidak penting ya, tapi kurang sebagai pemanis dalam sebuah cerita. Tapi sangat dibutuhkan juga ya dalam suatu cerita ya. Tokoh yang memiliki peranan kurang penting di sini. Teacher punya cerita ya tentang buaya yang serakah. Bisa kalian pause dulu, kalian baca. Nah, di sini kita akan menganalisis ya beberapa unsur intrinsiknya. Misalkan dimulai dari yang pertama judulnya. Ini judulnya tadi tentang apa? Ya, tentang buaya yang serakah. Kemudian kita cari tokohnya, siapa aja yang ada di sini. Nah, ini hidup seekor buaya yang tengah kelaparan, berarti ada tokoh buaya. Kemudian ada lagi tokoh seekor bebek, ada lagi ya ada kumpulan dari kambing. Kemudian coba kita lihat tempat kejadiannya di mana saja. Latarnya ada di pinggiran sungai, oke betul. Kemudian di mana? Di lapangan hijau. Nah, itu ada lagi di hutan ya. Terus kemudian alurnya ini termasuk alur maju. Kenapa seperti alur maju? Karena dimulai dari sini, itu buaya yang serakah. Kemudian dia ke sungai, melihat seekor bebek ingin memakannya. Lah, bebek menyarankan untuk memakan si kambing. Nah, berarti kan alurnya maju ke depan. Nah, terus amanah dari cerita ini apa? Nah, apa yang disampaikan oleh si penulis gitu. Oh, kita tidak boleh menjadi orang yang serakah ya. Itu adalah materi kita di bahasa Indonesia, tematik bahasa Indonesia, tema 8. Sudah dirangkum dalam satu slide ini ya. Kemudian sebelumnya teacher akan mau sedikit mengingatkan tentang SBDP ya. Ini sudah teacher rangkum jadi satu materi untuk tema 8. Nah, kita akan mengingat sekilas tentang nada dan tempo. Ayo, siapa yang masih ingat dengan tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Secara besar tempo dibagi menjadi berapa? Oke, tempo dibagi menjadi 3 ya. Ada tempo cepat atau allegro, kemudian tempo sedang moderato, dan tempo lambat andagio. Nanti setiap bagian tempo akan memiliki cabangnya masing-masing. Seperti di tema 7 sudah dijelaskan, semester 1 sudah teacher jelaskan. Next, nah ada tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Jadi semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Nah, ini dia. Nih, satu oktav itu terdiri dari do rendah nih ke do sedang. Atau bisa juga do sedang sampai ke do tinggi. Itu satu oktav ya. Nah, nada rendah itu berarti yang titiknya di bawah. Sedangkan nada sedang dia tidak memiliki titik. Dan nada tinggi titiknya berada di atas. Oke, ini untuk mengingat sekilas ya tentang nada dan tempo. Nah, anak-anak nanti akan teacher beri tugasnya ada di grup WhatsApp. Sampai di sini dulu ya materinya tentang tematik bahasa Indonesia dan SBDP. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.